Alhamdulillahilladzi syaraha sudural arifina bimukasyafatil asrar wa nawwara qulubal wasilina bimusyahadati jamalihi miwara'il astar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qahharul jabbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafal mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'da, ya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ittaqullaha ta'ala haitsuma kuntum. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, yang menjadi suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh akhlak dan ibadahnya oleh segenap umat manusia, terutama oleh orang yang beriman, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, baginda yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bahwasanya selain kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara at-ta'atu ala awamirihi wal ijtinabu ala nawahihi, dengan cara mentaati, menjalankan segala perintah-perintahnya, dan dengan cara menjauhi larangan-larangannya, juga untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga adalah dengan cara imtisalu ala wasiyatihi, dengan cara melaksanakan wasiat beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berwasiat kepada seluruh umatnya, yaitu umat Islam yang hidup di alam jagat raya ini, agar hendaknya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dan dalam situasi kondisi apapun. Hendaknya lah mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, komitmen, konsisten untuk tetap secara istiqomah, secara kontinu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu orang-orang yang beriman akan menjadi sempurna keimanannya kepada Allah dan akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Karena takwa kepada Allah adalah merupakan pangkal
untuk kita meraih kebahagiaan yang hakiki baik dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Auliya. Di situ diterangkan taqwal ilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Bertakwa kepada Allah adalah pangkal kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan memperturutkan hawa nafsu syaitan adalah merupakan pangkal segala keburukan, merupakan tipu daya syaitan. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang merasa sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang kelak di hari kiamat oleh beliau benar-benar diakui sebagai umat beliau, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, juga mendapatkan air dari telaga beliau, maka hendaknya lah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Aku berwasiat kepada kalian semuanya agar hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan nasihat-nasihat agama yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, mendengarkan nasihat-nasihat agama yang bersumber dari kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah, juga mentaati segala perintah-perintah agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kemudian juga beliau bersabda, wa alaikum bisunnati, dan wajib atas kalian agar hendaknya tetap berpegang teguh kepada sunnahku, yakni kepada apa yang telah aku ajarkan kepada kalian di dalam ajaran agama Islam. Seluruh sabda-sabdaku, perbuatan-perbuatanku, tindakan-tindakanku, ketetapan-ketetapanku yang aku tetapkan dalam agama Islam, termasuk di dalamnya pengakuanku atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabat dan aku membiarkannya, artinya aku membolehkannya, itu adalah sunnahku. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan berpegang teguh kepada sunnah para sahabat al khulafa'ur rasyidin setelah wafatku, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kita diperintahkan sebagai umat beliau agar hendaknya kita berpegang teguh, satu, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua, kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Dengan berpegang teguh kepada kedua sunnah tersebut, dan kita pegang kedua sunnah tersebut dengan kuat, dengan kokoh, dan tidak dilepaskan, bahkan kita gigit kedua sunnah tersebut dengan gigi geraham kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Karena dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, juga berpegang teguh kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin, itu artinya kita berpegang teguh kepada ajaran akidah ahlus sunnah wal jamaah, satu-satunya akidah yang akan menyelamatkan umat manusia dari kesesatan dunia dan akhirat. Ajaran akidah ahlus sunnah wal jamaah, satu-satunya akidah yang akan menyelamatkan umat manusia dari kobaran api neraka, di mana di akhir zaman umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 73 aliran, 73 paham. Dari 73 aliran tersebut, hanya satu golongan yang akan selamat dari api neraka, dan mereka oleh Allah akan dijadikan penghuni sorga. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis bahwa
baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariquna ummati ala salasin wa sab'ina firqah wahidatun fil jannah wasdatani wa sab'una finnar." Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Demi zat yang jiwaku, kata beliau, yang nyawaku, kata beliau, yang hidup matiku berada dalam genggaman kekuasaan Allah, sungguh, kata beliau, di akhir zaman umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Satu golongan akan masuk ke dalam surga dan 72 golongan sisanya akan masuk ke dalam neraka. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah oleh para sahabat, siapakah mereka yang satu golongan itu? Beliau menjawab, yaitu kaum ahlus sunnah wal jamaah, yaitu umat Islam yang tetap komitmen, konsisten dalam situasi kondisi apapun, tetap berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin al-mahdiin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi hendaknya kita sebagai umat beliau, dan tentu kita mengharapkan agar oleh beliau di hari kiamat diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaat dari beliau, juga mendapatkan air dari telaga beliau. Maka hendaknya kita, di samping kita menjalankan perintah-perintah beliau, di samping kita menjauhi larangan-larangan beliau, juga kita melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Di antaranya beliau berwasiat kepada kita agar hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wherever you are, di mana saja kamu berada. Fir Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dunia dan akhirat. Dan hendaklah kalian senantiasa mau duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat agama yang disampaikan oleh para ulama, oleh para baib, oleh para kiai, oleh para ajengan, oleh para asatid. Karena kita butuh nasihat agama, karena manusia bukan hanya terdiri dari unsur jasmani, akan tetapi juga manusia terdiri dari unsur rohani. Rohani kita harus sehat, insya Allah rohani kita akan sehat manakala rohani kita diisi dengan ilmu-ilmu agama. Dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dan dengan seni hidup akan menjadi indah. Maka oleh karenanya kita hendaklah bertakwa kepada Allah, mendengarkan nasihat-nasihat agama, juga mentaati perintah Allah dan Rasulnya, mentaati para ulama yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika ada kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yakni maksudnya kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah-sunnah beliau dan melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kita mampu mengikuti ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu dan mengampuni segala dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yuk kita raih kecintaan Allah dengan cara mencintai orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yuk kita raih kecintaan Rasulullah dengan cara mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu pewarisnya, yakni para ulama. Annal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, yakni mereka lah yang melanjutkan, meneruskan perjuangan dakwah para nabi untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah